Hello everybody, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Hey 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 hey. Semoga sehat selalu. Pokoknya happy selalu dan kita diberkahi dengan hal-hal yang terbaik dan indah. Amin ya rabbal alamin. Oke everybody, hari ini kita akan masuk lagi nih. Seperti yang sudah kalian tunggu-tunggu. Bang perform solo bang, solonya bang. Oke, hari ini kita akan masuk ke one by one performance dari Baby Monster. Are you happy? By the way, ini list ya. Kita akan angkat yang dari Hello Monster in Kanagawa dan satu dari yang pre-debut. Karena kemarin tuh sebenarnya ada yang solo juga tapi duo bukan solo. Nah ini semua di request. Videonya udah disiapin oleh kakak Dwi. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang pengen request ya sekali lagi bisa langsung masuk ke Saweria atau ke Tako atau di Sociabas dan linknya ada di deskripsi. Jika kalian mau tanya-tanya dulu ngobrol-ngobrol bisa chat bisa DM gua dulu, chat dulu di Instagram ya. Pokoknya semuanya keep in touch aja biar kita sama-sama enak. Oke, everybody. Kalau gitu, this is your day for Montis ya. Nah, kalau begini nih satu-satu saya bisa nih ngapalinnya nih. Kayaknya gampang kalau gini ya. Oke, berarti ini ada 6 performance karena kemarin sudah kita up yang versi Asa ya. Dan kali ini langsung dibuka dari penampilan solo performance dari Rami ngebawain lagu yang judulnya Pick Up Your Feeling live in Kanagawa. Let's go everybody. Woohoo. Meriah banget. Doi main gitar dulu bro. H A chordnya. Dia pakai bahasa Jepang. Oke. Oke. Apa itu chordnya? Oke. Miss dikit nggak apa-apa. Apa itu G apa A itu? Alright. Menarik kali. Wah susah sih itu. Kukunya panjang-panjang main gitar. Aduh susah kali. Untungnya main elektrik. Kalau main akustik lebih susah lagi pakai kuku selentik itu ya gengs ya. Dan ini notnya cukup berhasil loh. Nggak ada yang keplituk sama sekali. Aduh rusak deh kukunya. Mana nggak pakai pick lagi kan tuh. Yes, agak R&B, soul. Oke, ditaruh dulu. Oh yes. Don't forget to come and pick your feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick your Oh yes, ini R&B banget, Oh my. Yes, padat banget, suaranya volumenya besar. Oh yes. Okay. You're looking forward to me, right? Now I take the weight of me. You need to hurry and pick your feelings. Don't leave no peace today. Yay. Oh shit, motherfucker.
Yeah, 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 yeah. Sebentar. Let me pick up your feeling. Pick up your feeling. Oh my gosh. Ini ya, menurut gua Rami itu punya karakter vokal yang apa ya sebutannya ya? Full body, full body ya. Full body, ngerti ya? Gemuk gitu rasanya ya. Bayangin nih, rasanya tuh kalau full body vokalnya Rami itu tuh kayak kopi espresso yang kental. Nggak pakai susu ya. Pure espresso, kopi kental sekali, nggak pakai gula. Gokil dah. Suara itu padat, bervolume besar, bukan volume besar tuh bukan kenceng volumenya, bukan gimana ya, padat lah pokoknya padat, semok volume besar ya kan, punya resonansi yang alami dan kuat banget di area apa namanya dada dan tenggorokan. Do itu bisa itu tadi tuh nge-switch ini sampai whistle gitu. Oh my god sih. Oh my god sih, oh my god, oh my god, oh my god. Jadi dia ini mungkin kayak apa ya? Oh ini dia lagi hiatus lagi, doi ya. Aduh sayang banget. Dia tuh mungkin pakai teknik pernapasan apa sih namanya ya? Vocal run itu kayak liukan nada yang cepat dalam satu suku kata gitu. Meliuk-liuk gitu. Ini susah karena butuh apa namanya, butuh kontrol otot perut yang presisi ya. Buat nembak tiap nada biar akurat gitu loh. Dan napasnya itu dia pakai diafragma lah, pakai diafragma voice, makanya gue bilang dia harus pakai kontrol otot perut biar pernapasannya tuh bisa nahan nada tinggi sambil bisa stabil sambil meliuk-liuk. Nah itu tuh biar nggak cepet ngos-ngosan. Karena kalau misalnya nggak pakai vokal diafragma pernapasan perut gitu, pernapasan diafragma itu biasanya vokal-vokalnya akan lebih cenderung cepet capek gengs, apalagi untuk nada resonansi yang panjang gitu, sustain yang panjang gitu sampai meliuk-meliuk itu agak susah, bakal cepet capek dan dia tuh ngebawain lagu ini dengan attitude yang sedikit sassy gitu ya. Di awal kita lihat dia main gitar dengan jari lentiknya itu ya, meskipun kukunya panjang-panjang tapi dia neken notnya tuh sempurna sekali. Dan di sini kita melihat bagaimana tatapannya tajam ya, seperti memperlihatkan bahwa dia punya power yang kuasa. Dan benar-benar nyatu gitu dengan gaya R&B yang butuh soul. Oke, lanjut kita masuk ke Ahyeon. Nah ini si Cardi B nih. Ini gua paling apal sama Do ini. Oke, next Ahyeon seperti apa? Let's go. Oke, dia nih punya suara yang kayak laser menurut gua tuh, ajem. Oh my god sih. Oke, pop ballad Dangerously, lagunya siapa ya aslinya? Yes. Oh my god. Waduh, seksi banget vokalnya. Seksi banget. Habis? Oh belum.
baik. Falsetto. Yes. Oh my god. Oh yeah. Ayon. Luar biasa kawan-kawanku semua. Dangerously ini agak lebih pop rock lah ya, agak pop rock ballad lah. Dan di sini nih gue tuh ini kenapa gue paling apal ya sama Ayon ya. Alasan yang paling kuat adalah dia tuh punya suara tuh tipikal piercing and sharp gitu, yang tajam gitu, menusuk dan tajam gitu. Suara Do itu kayak laser. Kayak laser, fokus, tajam, dan bisa menembus instrumen musik yang berisik sekalipun gitu loh. Oh my god. Saya bingung nih, kayaknya nih favorit saya juga nih. Semuanya aja favorit. Dia tuh punya vokal range yang cukup luas banget ya, gengs ya. Dia bisa ngambil nada rendah, bisa ngambil nada tinggi, bisa ngeliuk-ngeliukin juga, bahkan bisa melengking. Dan sini kita bisa ngeliat itu susah, gengs. Dia jago banget lah, jagonya si belting ya kan. Nyanyi nada tinggi dengan power penuh, seolah-olah berteriak tapi tetap terkontrol. Nah ini dia nih alasan kenapa saya suka yang satu ini ya. Dia tuh kadang ada suara efek yang serak-serak gitu, yang sengaja dibuat seperti itu untuk bikin nambah emosi atau dramatisasi sebuah lagu gitu. Dia tuh wajar-wajar aja. Dan napasnya itu loh eksplosif semua ya, baik Rami, Ayon, dan gue yakin semuanya ya, mereka itu punya teknik pernapasan yang kapan tahu harus meledak, kapan tahu harus turun, kapan harus santai, kapan harus klimaks. Nah itu loh jagonya mereka. Tapi yang paling ekspresif sih menurut gue ya Ayon ini, manis gitu. manis di bibir. Pokoknya tuh dia tuh kadang tuh terlihat bukan cuma nyanyi tapi juga sambil acting kayak lagi drama Korea gitu. Gue yakin someday somehow dia pasti main drakor juga sih. Oke. Next kita masuk ke Rora. Wow, ini dia ngebawain lagu yang sangat familiar banget, dan lagunya ini Lewis Capaldi kalau nggak salah ya. Lewis Capaldi, Someone You Love. Ini bahaya sih lagu, ini bahaya lagu, gengs. Rora, Someone You Love. Let's go everybody. Aduh, lagu ini tuh mengerikan sih. Aduh. Ini lebih balad banget nih, piano balad nih. Oh my god. Wais. But it's never the same. Okay. I guess I kinda like the way you numb the pain. Out of time, please. Into nightfall. And you're not here to get me through it all. Sebentar. Saya pernah reaction lagu ini yang dibawain salah satu VTuber. Itu gue nangis sih, entah emang vokalnya bagus atau emang lagu ini terlalu bagus gitu ya. Dan di sini nih ada perasaan-perasaan nih, Rora tuh menyentuh hati saya ya kan, menyentuh relung jiwa saya. Oh, takut. Bye.
diinovasikan. Oh, improve. Ah, ah, oh, yes. And then you pulled the rope. I was getting kinda used to being someone you love. Ah, shit, 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 shit. Bentar, saya harus ulang lagi. Man, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh, Nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down. improvnya ini gue suka and then banget. you pulled the Improvnya ini gue suka rope. banget. I was getting kinda used to being someone you love. That is saving Yes. into nightfall. Oh, And you're not here to get me through it all. oh my I let god. my guard down, and then you pulled the rope. I was getting kinda used to being someone you love. Let my guard down, and then you pulled the rope. I was getting kinda used to being someone you love. Oh shit, shit, yes. Man. Oh, tolong, tolong, David. Sedih aku. Oh. Tapi emang lagunya ini bagus sih ya, lagu Someone You Love ini tuh benar-benar lagu yang apa ya, yang kuat banget secara emosi. Cuma dibawakan oleh Rora ya. Suaranya itu lembut, ya ampun, adem, sopan, ada tekstur-tekstur suara yang bikin kita tuh ngerasa dipeluk dari belakang gitu ya. Dipeluk dari belakang. Suaranya tuh menenangkan dan juga berbobot, dan gue suka di sini Rora bisa banget keluar dari karakter original singernya ya, dan dia gue ngeliat mengimprovisasi bagaimana dia ngebawain lagu ini dengan gayanya sendiri, dengan jati dirinya sendiri, dan lagu ini tetap terdengar sangat-sangat memukau everybody. Lu denger deh di sini tuh ada vibrato, getaran di akhir nada ya, yang benar-benar halus dan konsisten, yang itu tuh rasanya menyentuh titik terdalam hati kita yang paling rapuh gitu. Dia tuh bener-bener breath control itu sangat-sangat apa ya? Gimana caranya dia bisa mencampurkan udara ya di dalam proses pernapasannya itu, biar suaranya itu kita tuh terkesan tuh rapuh dan fragil ya, sama aja ya, rapuh dan fragil. Karena lagu-lagu ini tuh lagu yang sedih, jadi gimana caranya dia bukan cuma ngeluarin teknik vokal yang baik dan benar yang aman, tetapi juga dia mentransfer emosi makna lagu ini dengan sangat sempurna, gengs. Makanya tadi gue sempet pengen ulang lagi, kayak gue ingin larut dan hanyut di dalam emosi yang ia sampaikan. Gila sih, luar biasa, luar biasa. Kalau denger lagu ini mendingan lu sambil merem dah. Gua saranin sambil merem udah, karena dia nggak perlu gimana-gimana ya, dengan setup yang minimalis, gerakannya minimalis, membiarkan suaranya terpancar seluruh arena itu, dan dia bikin kita sukses merasa paling sakit di dunia. Oh my god, Rora, wah kayaknya favorit gue juga nih. Semuanya favorit.
Oke, next. Ini dia nih. Sempet saya bilang favorit juga nih. Alright, alright. Seperti apa Chikicha ngebawain lagu yang judulnya Traitor. Traitor tuh lagunya siapa ya? Saya lupa lah. Oke, seperti apa geng? Chikicha, Chiquita, let's go. Alright. From guilty eyes, a little while as your playtime, but I'll always Wah, nggak kuat isi gua ini. Nggak kuat sih ini. Wah, dari awal aja nendang banget, nendang. that you talk to her, maybe did even worse. I quiet so I could keep you. Ain't that funny? How you ran to her. Ah, sama ini, sama ini. Balat juga sih, balat juga ini. How you said you were friends, now it's your eyes held on the line. You betrayed me, and I know that you never feel sorry for the way I hurt. Yeah, you talked to her when we were together, love you at your worst, but that didn't matter. We took you 2 weeks to go off the date. I guess you didn't cheat. Siapa sih Megan Trainor kalau nggak salah ya? Still a traitor. Oh bukan, siapa sih? Oh my god, oh my god. God, what did you we thought this through before Oke. when I fell in love with Dia you. keluar dari panggung. Dia bebaskan You're slipping emosinya. in the bed we made. Don't you dare forget about the way you betrayed me. 'Cause I know that you never feel sorry Iya. the way I hurt. You talked to her Oh, when we were together. You gave me your word. ekspresif banget. Didn't matter. We took you to go off and date. I guess you didn't. But you're still a traitor. You're still a traitor. Yes, belum habis, belum habis. God, I wish you had thought this through before when I fell in love with you. Ya, luar biasa everybody. Oh, digantung aja ya kan. Oh my god, Chiquita Traitor. Oh, ini dia tuh punya vokal yang ini lebih bening sih menurut gua tuh, ciri khas suara itu lebih apa ya, mengkristal gitu. Lebih youthful, lebih ya seperti khas remaja gitu ya. Tapi udah mateng tekniknya gitu. Cuma apakah karena dia paling muda? Saya nggak tahu juga. Kayak remaja. Intinya tuh masih bening gitu, bening tapi mateng. Nah, ini tuh bener-bener karakter yang sangat-sangat radio friendly ya, gengs ya, yang enak banget, yang sangat empuk sekali ya kan. Dibilang megah nggak begitu megah, dibilang berat nggak begitu berat, tapi dia bisa nge-reach dua itu, antara dia megahnya bisa ya, meskipun nggak harus yang blar blar bar ya, cuma mungkin ini dari pemilihan lagunya aja ya, ini lebih ke emotional song aja sih, bagaimana rasanya kita dihianati gitu kan. Dan dia tuh bisa mengontrol dinamika, dia bisa dimulai dari gaya bisikan whisper vokal itu tuh sangat pelan-pelan. Makanya tadi gue sempat berhenti nih, dari awal aja udah bahaya nih gitu, karena memang dia bisa mengatur segala dinamika, volumenya yang pelan menjadi keras, naik, aduh, efisien sekali gitu, penggunaan pernapasannya sangat efisien. Tidak seperti program yang itu. Apa program yang itu, saya takut ngomongnya. Intinya dia benar-benar efisien ya secara
produksi pernapasan ya, dia nggak boros di awal karena di whisper vokal itu kadang-kadang suka bikin napas keceplosan geng sebenarnya. Cuma karena dia bisa mengontrol dinamika suaranya ya, jadi ya dia bertahan sampai akhir lagu yang sangat-sangat emosional. Ditambah lagi penampilan Doi itu lebih ekspresif menurut gua tadi. Dia bisa keluar panggung ya kan, menceritakan lirik ini bukan hanya dari menceritakan lagu ini bukan hanya dari liriknya tapi dari ekspresinya, dari pembawaannya ya kan. Pas kita lihat dia ngebawain lagu Traitor ini, matanya itu seakan-akan ngerasain pernah dikhianati gitu. Nah, kalaupun dia pernah dikhianati ya, yang mengkhianati pasti menyesal hari ini. Ya iyalah. Oh my god, oh my god. Tapi sih bener sih, gue ngerasa ini dia tuh matang banget, matang banget. Aduh, lagi. Masih ada dua gengs. Selanjutnya kita masuk ke Parita. What other people say. Oh, Parita itu yang ada Thailandnya gitu bukan sih? Kayaknya sih iya ya. Oke, ini dia nih. Parita tuh menurut gue agak paling cantik sih mukanya. Let's go. Saya udah mulai apal dikit-dikit soalnya. Let's go lagi. Thought when I grew up I'll be the same as the ones who gave me my last name. Not given. Aduh, dia pakai fur coat lagi. Same old dreams everyone else takes. I'm better than that. I'm better than that. Oh, I'm living my life so I go to heaven and never come back. But look where I'm at. Look where I'm at. I'm living the life that I said I want. I wanna go back. I used to call my mom every Sunday, so she knew her love wasn't far away. But now I'm all messed up, I'm LA, 'cause I care more about what other people say. I used to not take chances with God's name. ini agak princess nih kayaknya nih. Since I last played, now I'm all messed up and my heart's changed, 'cause I care more about what other people say. Yeay. I care more about what other people say. Oh, I used to call my mom every Sunday, so she knew. Dia ngambil adlibnya karena ada backing tracknya di situ. Jadi ini saatnya dia mengeksplorasi segala jurus yang dia miliki. Love was far away, but now I'm Yes. messed up, I'm LA, 'cause I care more about what other people say. I care more about what other people say. Yes, baby. You're so beautiful. What the hell everybody. Paling cantik lah menurut gua si Parita itu. Tipikal gua banget gitu. Tipe gua banget itu. Cuma di sini ya nih Do itu Parita tuh gua ngerasa di penampilannya dia ini gaya karakternya tuh vokal princess gimana ya? Elegan gitu dan bersih hampir tanpa celah. Dia punya tone yang manis, elegan dan punya kekuatan mid range ya yang cukup kuat sekali. Dan tetapi yang paling unik di sorry sampai bergayang-gayang nih. Yang paling unik dari tekniknya Parita ini adalah artikulasinya, gengs. Gue suka banget tuh cara dia pelafalan vokalnya tuh pelafalan kalimatnya tuh kayak sesuatu banget gitu. Kayak ikonik aja gitu, kayak gimana ya, unik intinya gitu loh, unik kayak something special lah intinya lah ya. Dia tuh ngucapinnya jelas tetapi terdengar sangat ada manisnya, ada lucunya, ada elegannya, pokoknya jadi ikonik gitu cara dia melafalkan tiap kalimat itu. Dan kemudian ini sih menurut gua
penapasannya agak klasik ya, dia pakai yang tekniknya nggak terlalu yang bagaimana-bagaimana. Dia sering kali pakai head voice di sini, apalagi di bagian belakang di situ kita ngeliat banget. Gue suka banget ketika dia ngambil bagian adlibnya ya, bukan bukan apa namanya chorus partnya, karena chorus partnya itu sudah atau referennya udah dipakai oleh backing track. Jadi dia bisa mengeksplorasi tuh bagaimana emosinya, teknik vokalnya biar lebih eksplosif, biar lebih klimaks dengan menggunakan teknik-teknik head voice ya yang sangat mulus, dari nada rendah ke nada tinggi, pindah lagi ke nada rendah, jadi semakin emosional. Jadi penampilannya tuh terlihat sangat anggun. Emang paling princess lah ini. Suka sekali saya sama karakter yang satu ini nih. Lembut suaranya, lembut bisikannya. Dan emang sih pakai fur coat lagi. Aduh, seksi banget dah Parita. I like that, I like that, I like that. Pronounce-nya itu gue suka banget. Oke, lanjut. This is the last. Nah, yang terakhir ini tidak dari Hello Monster World Tour, dan ini diambil dari apa nih, pre-debut ya, pre-debut. Wah ya bener, ini diambil dari pre-debut. Jangan salahin saya gengs ya, ini adalah list yang emang udah disiapkan oleh kakak Dwi. Jadi jangan komplain ke saya kalau kalian mau seperti harapan kalian. Seperti tadi yang saya bilang, masuk aja ke Saweria, oke everybody. Kayak kakak Dwi dan abang siapa, kakak siapa kemarin tuh, abang kakak siapa, lupa lagi. Oke, next ini dia Ruka, Astronaut in the Ocean, dan ini diambil dari pre-debut. Oke, seperti apa pre-debut bukan sih ini? Ya gak sih pre-debut? Ya pokoknya ini dah kayaknya. Soalnya beda stage, geng. Oke, let's go everybody. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya nuansanya. Let's just get this straight for a second. I'ma work even if I don't Dia get lebih paid. nge-rap. Forget you, I'ma get everything that I do. It's electric. I'ma keep it in a much and keep it moving like. Hey, put this Yes. thing in the brand, but I know I don't blend everything to the same. And I see yeah. it plan. Let me elevate this in the brand. I'll be working on the brand. Rhymes, crimes break your spine. They say that I'm so fine. You can never match my pride. Please do not know waste my time. What you know about rolling down in a deep when your brain goes Yeah, numb? I know You this can call one. them better. When these people talk too much, put the thing in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. 다른 뽕게 멘붕. Bring it back, no that. yes, DNA, yes. YG, monster without me, just baby. 연아, 안 느낌 말로 Mike Tyson, champion. Put your money on Yep. running a million. Okay. 이건 말로 한우 요가. 뻣뻣한 자들의 한 번에 녹아. Bener-bener nih, rapper attitude banget. Ada seksinya, ada gentle-nya. Oke. Yep. Feel the bass go. Iya. Oh kan. Oh, cool abis. Boom, boom. Oke, ada dance-nya juga malah dia nih. Iya. Aduh kan gue kata juga apa. Dia twerking. Twerking tipis-tipis saja. Oh. Anjay, swag abis. Yes, swag attitude, betul. Ini karena mungkin rap ya, gengs ya. Ruka dan Asa itu kalau nggak salah lebih cenderung ke rap, lebih banyak rap, dan memang ini sih ya menurut gue ya, si Ruka ini punya suara rendah yang pas, yang seksi ya, dan juga berwibawa. Gimana tuh rendah seksi dan berwibawa dengan nada rendah. Wah itu tuh bahaya tuh ya kan. Teksturnya kadang-kadang terdengar kasar, dan itu di beberapa tempat ya untuk penekanan aja, dan itu bikin flow rapnya itu jadi makin terdengar sangat cool gitu, agak lebih swag, lebih wild, lebih liar ya. Nah dia punya
apa namanya, punya kemampuan tuh meletakkan kata-kata di sela-sela beat yang menurut gua tuh harus pas, nggak boleh salah, nggak boleh kepleset, karena kalau misalnya itu tipikal laid back gitu juga sih. Jadi kalau misalnya napasnya sedikit kepleset aja ya kan, itu bisa berantakan ke ujung-ujungnya. Apalagi dia bisa sambil joget juga gitu, sambil menari juga, sambil ngedance juga. Ketika lu nge-rap sambil ketika lu nge-rap dengan nada yang cepat juga sambil ngedance ya, itu benar-benar membutuhkan sesuatu apa namanya, teknik khusus dan keberanian. Wah, keberanian iyalah. Karena dia tuh harus bisa ngambil napas di tengah-tengah nada sambil nge-swag attitude, anjay. Keren sih sumpah ini, swag tingkat tinggi lah ya menurut gua, percaya dirinya tuh tumpah-tumpah, dan itu yang diperlukan justru ya, karena kadang-kadang tuh kalau misalnya kita nge-rap atau ngebawain lagu-lagu rap, kalau tidak disertai dengan swag attitude ya kan, ya kayak there's no hip hop style aja gitu loh. Dan di sini kita ngelihat bagaimana Ruka telling us like I am the boss. Tatapannya dominan, gerakannya lincah, seksi, menggoda dan sangat liar. Luar biasa, gengs. Tapi gue suka rapnya nih. Sumpah keren-keren semuanya. Oke, everybody. Sudah 6 penampilan yang kita tonton bareng-bareng hari ini, one by one performance, dan semuanya memperlihatkan bagaimana mereka sangat-sangat bertalenta ya. Rami itu seperti bagaimana meriam yang meledak yang bikin orang kaget dengan kekuatan vokalnya. Dan juga Ahyon yang juga punya gaya yang sama. Cuma sayang banget sih Rami katanya lagi hiatus, dan Rora dan Parita itu punya perasaan lebih princess ya, lebih mengedepankan keanggunannya gitu. Dan kemudian Cikita adalah kejutan yang spesial, yang menurut gua sih serba bisa sih dia ya, bisa apa aja. Dan Ruka ngasih fondasi yang menjaga identitas hip hop YG agar tetap kental di Baby Monster ini. Alright everybody, gimana menurut kalian? Apa kalian suka? Pastilah suka lah. Tapi gue suka nih kalau misalnya nonton satu-satu kayak gini tuh, jadinya tuh gampang diingetnya, lebih enak kenalannya ya gengs ya. Dan kemarin juga ada teman-teman yang ngajakin, udah bang fokus aja ke penampilannya ya kan, bagaimana tekniknya. Ada juga yang bilang makanya nonton yang ini dulu. Ya siap-siap, saya pelan-pelan pelajari ya gengs ya. Karena reactionnya nggak cuma ini doang, tiap hari ganti-ganti. Itu kadang-kadang saya harus meriset setiap harinya gengs, anjay. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Kakak Dwi dan teman-teman semuanya udah ngikutin video kita kali ini, udah seru fun bareng-bareng ya kan. Gimana kalau kalian suka, langsung aja kasih saya rekomendasi ya kan. Let's go lagi lah, kita mungkin ada video lain lagi, dan mungkin sepertinya mungkin nanti ya Baby Monster akan tambah lagi. Oke, kalau gitu thank you semuanya. Saya bye-bye. Saya bye-bye. Udahlah, jangan banyak bacot. Pokoknya well see you next time, motherfucker.